Halo sobat, kali ini bersama saya Witra Adila sudah ada di kantor BMKG Tuban. Dan pada kali ini kita nggak bahas yang berat-berat ya, karena sudah beberapa kali RRI bersama BMKG ini sudah sering berdialog, tapi di studio kali ini spesial banget kita yang nyamperin ke kantornya BMKG untuk membahas terkait apa sih kerjaannya BMKG gitu. Apakah cuma nge-share aja tuh perkiraan cuaca atau bagaimana? Kemudian bagaimana sih cara BMKG ini menentukan kalau sekarang tuh lagi cuacanya begini-begini. Nah, itu nanti kita bisa tanyakan langsung ke narasumbernya. Kali ini saya nggak sendirian, karena sudah ada dua narasumber dari BMKG. Kita kenalan dulu kali ya. Halo, selamat siang, selamat sore. Selamat siang, Mbak. Oke. Mungkin bisa kenalan dulu dari masnya. Nama saya Ardi Susilo Hidayat, asalnya Tuban. Tuban, oke. Ada lagi mas? Sudah cukup. Awal kerja di Surabaya, Sumatera Barat. Oh, jauh ya mas? Tahun di sana baru pindah 2021. Dan 2 tahun. 2 tahun di sini. Kalau Mbak Alia? Halo, nama saya Alia. Kalau asalnya dari Medan, penempatan pertama langsung di Tuban tahun 2021, bulan 6. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Baik, nggak usah berlama-lama ya, kita langsung aja ke inti pertanyaannya. Tujuan kita ke sini sebenarnya ingin tahu nih, kira-kira BMKG Tuban ini kerjanya ngapain sih? kok kayaknya kurang enak ya ngapain? Tugasnya seperti apa gitu, Mbak Mas? Boleh siapa dulu nih yang mau menjelaskan? Tugas intinya ya pengamatan cuaca. Kita pengamatan 24 jam, yang nanti per jam. Dikirim datanya itu per 3 jam. Per jam 7, 10, jam 1 sampai jam 4. Berarti ada orang yang emang standby banget buat ngeliatin ini nih, perkiraannya nih gitu. Bukan ya? perakiraan, Pengamatannya gitu. Kalau perakiraan kita amati sampai jam 8 untuk dinasnya ya. Tapi kalau untuk secara keseluruhan bisa juga, kalau kebetulan saya dinas siang terus besok dinas pagi. Biasanya HP saya bawa pulang untuk mengontrol apakah di luar jam kerja ada peringatan dini apa enggak. Oh begitu, oke. Kalau ada kita share. Kalau misalnya nggak ada? Kalau ada ya sudah tidur. Enak banget ya kerja sambil tidur, emang boleh gitu. Kan kerjanya sampai jam 8 malam. Ha. Kita di luar jam 8 kan HP-nya nggak off. Udah Tapi off. kalau ada peringatan dini khusus saya dan Mbak Lia dan Mbak Tin ini Dibawa kemana-mana HP-nya gitu. pulang, dibawa pulang. Dibawa pulang. Baik. Kalau ada tambahan nggak dari Mbak Alia? Selain pengamatan tuh, tugas utama BMKG itu membagikan informasi perakiraan, dan tapi perakirannya itu nggak kita buat sendiri. Itu ada kalau produk gelombang laut segala macam itu dari Stasiun Maritim Perak Surabaya. Terus kalau informasi perakiraan cuacanya itu dari Juanda. Nah, tugasnya itu informasi dari mereka kami bagikan untuk wilayah Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Gitu. Karena Tuban ini kan hanya stasiun meteorologi ya Mbak ya? Iya, betul. Baik. Sebenarnya mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum tahu bedanya apa sih gitu. Antara meteorologi, klimatologi, sama geofisika. Okay. Jadi kalau meteorologi itu fokus untuk cuaca. Cuacanya itu sifatnya juga harian, 3-7 harian. Termasuk di dalamnya itu kondisi cuaca di laut dan darat. Kalau di laut kan berarti termasuk gelombang laut, angin, segala macam. Kalau di darat itu kayak suhu, tekanan. Nah itu kalau produk intinya pengamatannya. Kalau produk perakiraannya berarti perakiraan cuaca dan perakiraan gelombang. Nah, kemudian kita pindah ke klimatologi. Klimatologi itu kan berasal dari kata iklim ya. Artinya dia itu mengamati cuaca lebih luas dan lama jaraknya. Jadi kalau iklim itu bisa 10 harian, 1 tahun, 10 sampai 30 tahun. Itu biasanya datanya dikumpulkan, kemudian mereka proyeksi gimana kondisi iklim kita dalam 10 hari ke depan, 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, sampai 1 sampai 10 tahun ke depan. Itu tugasnya klimatologi. Nah, kalau geofisika itu khusus untuk gempa dan tsunami. Gempa buminya juga beda lagi fokusnya. Jadi gempanya itu khusus untuk gempa bumi tektonik. Jadi itu
bukan vulkanik. Kalau vulkanik itu kan disebabkan sama gunung berapi. Nah, itu bidangnya lain. Namanya bidangnya itu PVMBG. Itu badan di luar dari BMKG. Kalau kita tuh khusus tektonik. Jadi yang terjadi di lempeng. diakibatkan oleh lempeng, betul. Nah, itu. Oke, bedanya. ternyata lumayan banyak dan beda-beda ya, Mbak. Iya, beda-beda. Nah, ini mungkin ada beberapa masyarakat yang belum tahu, sudah dijelaskan langsung oleh BMKG. Pernah nggak sih kayak ada apa ya, melesetnya nih perkiraan atau pengamatan cuaca gitu selama ini? Mungkin Mas sering Ardi. kalau kalian kayak kemarin Desember sampai awal-awal Januari ini masih banyak meleset. Oke, contohnya Mas? Tentunya melesetnya paling minim ya dari jamnya. Kalau kita perkirakan jam 1 hujan, melesetnya itu jam 7 baru hujan, jam 7 malam baru hujan. Kalau benar-benar yang paling salah ya antara hujan sama enggak. Ada aja sama enggak. Tapi kayaknya itu sih manusiawi ya, maksudnya itu kan apa ya, masih oke lah gitu. Tapi kalau yang lebih besar lagi, iya. Apa model? Model. Enggak kita pengamatan, kita rawang di mana enggak. Kita model sih. Dikira nerawang kita paranormal Mas. Gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya terkait kejadian yang mungkin agak besar dan beresiko gitu, pernah nggak ada melesetnya? Seperti mungkin banjir, kayak beberapa kali ya di Tuban banjir rob itu misalnya ternyata mungkin nggak sampai lebih. Dari kalau contoh banjir rob itu dari BMKG Perak itu juga ngasih warning pasang. Terus ada gelombang tinggi juga dikasih warning. Kita tahunya itu kejadian kan dari laporan masyarakat. Kita nggak mungkin sepanjang pantai itu pun kita telusuri betul. Kan panjang banget. Iya. Itu kita laporan, baru kita lihat lokasinya ternyata benar. Kalau dari cuacanya, efeknya aja sih. Efek dari hujan deras itu, contoh di Keret, terus Parengan kan ada yang juga ada mobil berseret. Kita juga udah dari BMKG Jogja udah ngasih informasi di wilayah Tuban, Jember sama Lamongan itu peringatan dininya itu berakibat adanya bencana ini hidrometeorologi. Emang sampai saat ini ya, Mas Mbak ya? Iya, hidrometeorologi itu. Iya. Jadi hidrometeorologi itu akan selalu terjadi sepanjang tahun, Mbak. Kalau misalnya pas musim hujan berarti bencananya itu biasanya longsor atau banjir. Kalau pas musim kemarau kemungkinan banjir rob atau kekeringan. Kekeringan itu juga termasuk bencana hidrometeorologi. Jadi memang sepanjang tahun juga akan selalu bertemu ya dengan apa bencana-bencana seperti itu. Jadi gimana sih caranya kita aja nanti menghadapinya? Itu juga biasanya BMKG, BPBD gitu ya. Iya, betul. Akan selalu berkolaborasi untuk menanggulangi itu, juga memberikan tips bagaimana sih seharusnya kita tuh menyikapi itu gitu ya, Mbak Mike, Mas ya. Iya. Ini kalau boleh tahu di spill ada alat apa aja sih di BMKG ini ketika melakukan pengamatan gitu? Pengamatan kita ada alat untuk mengurangi mengukur suhu, mengukur tekanan udara, terus mengukur penguapan, angin, hujan, udah itu ya. Mungkin nanti bisa dilihat di beberapa video yang akan kami perlihatkan kepada Anda. Kemudian mungkin ada banyak masyarakat yang begini, bagaimana ya caranya kita tuh biar bisa kerja di BMKG? Ini mungkin ada beberapa masyarakat yang lumayan penasaran ya. Kita langsung tanyakan aja gimana nih Mbak Mas caranya kerja, ikut bergabung jadi keluarga besar BMKG gitu. Ada dua cara sih sebenarnya. Ada dua cara. Kalau cara yang pertama itu kita dari lulus SMA itu daftar di sekolah kedinasannya punya BMKG. Namanya Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Dan cuma satu itu aja ya Mbak? Cuma satu, itu kuliahnya 4 tahun setelah lulus, nanti kita ditempati di seluruh Indonesia. Cara kedua, kita daftar CPNS. Jadi nanti dilihat aja setiap tahun BMKG itu ada buka nggak lowongan untuk masyarakat umum gitu kan. Biasanya nanti ditentuin mau jurusan apa, atau bahkan yang tim keuangan juga dibuka juga. Jadi nggak harus jurusan yang meteorologi, klimatologi, geofisika, nggak harus. Bahkan nanti dari bidang hukum juga ada, ngambil ekonomi segala macam itu pasti ada. Jadi ya diperhatikan aja
lowongan dari CPNS umum yang disediakan oleh BMKG gitu. Oh, berarti emang BMKG khusus buka CPNS sendiri gitu ya? Baik. Kalau jurusannya biasanya apa aja, Mbak? Kalau yang di sekolah BMKG Nah, kalau di kita tuh ada meteorologi, klimatologi, dan geofisika, itu ya? sama satu lagi instrumentasi. Ini tuh tekniknya lah, istilahnya yang membuat, merakit, dan merawat alat. Gitu. Teknisnya begitu. Iya, teknisinya. Oke, ini kita beralih dari darat ke laut. Juga penasaran bagaimana sih kok BMKG bisa memperkirakan cuaca di laut? Padahal mungkin gimana ya, kan jaraknya lumayan jauh juga nih dari darat. Ini gimana nih? Dijelaskan, Bu. Kalau di laut, sementara ini BMKG masih pakai model dari angin. Oke. Kan gelombang itu ada karena sebenarnya ada lagi itu ada alat yang di tengah laut namanya buoy. Wih. Itu semacam sama kayak di taman alat, ada suhu, terus tekanan udara, keadaan apa ini salinitas gitu. Pokoknya yang gelombangnya tinggi berapa ada semua. Cuma kita tidak banyak menara alat itu. Karena Oh, baik. Tapi di Tuban ada ya, Mas? sementara kalau saya dulu waktu di Padang pernah itu teman ikut naruh alat itu. Itunya alat itu adanya di samudra. Kalau yang di Jawa mungkin 1 sama 2 gitu. Di Laut Jawa ya. Kalau di samudra mungkin lebih banyak. Kenapa, Mas, alasannya? Kalau menurut Kalau dari di Laut Tuban? Jawa kan selain mahal Oh, untuk kalau di samudra kan lebih luas. Kalau yang Laut Jawa kan lebih sedikit. oh begitu ya. Ngaruh ya berarti ya? Enggak naruh karena keadaan keuangannya aja. Jadi pilih-pilih tempatnya. Oh gitu. Yang bikin paham sebenarnya apa, Mas? Agak penasaran. Sensor. Sensornya. Oh, Contoh aja di sini ada alat apa? AWS. AWS itu automatic Weather station. Itu banyak sensor itu berapa? Mungkin Dia sama juga kayak ada suhu, tekanan, angin. berarti kayak bangun tempat di tengah laut gitu? Atau gimana? Dia Apa kayak kumpulan Oh, di Kayak pelampung. Oh, Pelampung mungkin segede kursi ini. Terus nanti ada tiang. Terus di tiang itu ada sensor-sensornya. oh, Nah, nanti datanya langsung masuk ke komputernya BMKG, ke server kita. Gitu. berarti memang harus dipasang tiang dulu di sana buat. Iya, Mbak. Pelampung. Pelampung. Iya, iya. Dia Tapi dia bisa geser-geser dong. iya, Ada ini yang benar-benar. Dan pasti ada GPS-nya kan, jadi nanti bisa dilihat ya. Jadi berapa tahun atau ini didatengin, terus dirawat, dibersihkan segala macam. pernah sekali di Surabaya itu nelayan menemukan itu. Iya, terus Ya, gimana? dikembalikan ke BMKG, dicek masih bisa nggak alat itu bekerja. Kalau bisa ya kita lempar lagi. Lepas lagi ya, Mas. Oh, ikut ke jaring, Mas. Itu sih si alat itu. Biasanya Penasaran aja Pak ya. Oh, iya. Berarti ini memang kurangnya edukasi kali ya, masih belum tahu. Nah, ini ada info baru nih, saya sebenarnya juga baru tahu ternyata cara menaruh alat di laut itu memang seperti itu. Nah, ini menarik sekali. Jadi buat Anda mungkin yang nanti berlayar ya, Mas ya. Bertemu sama alatnya BMKG, tolong jangan diambil gitu aja sih. Oke, terkait pembacaan perkiraan cuaca dari BMKG nih. Ini mungkin BMKG sudah pernah, saat itu saya juga datang di acaranya BMKG yang di Pemda itu memberikan pelatihan kepada para nelayan saat itu bagaimana cara untuk membaca cuaca. Tapi bagaimana nih dengan mereka yang bukan nelayan gitu, Mas? Barangkali bisa di skill sambil ditunjukkan mungkin caranya cara membacanya bagaimana begitu. Coba. Itu kan ada kayak apa namanya, banyak sekali kayak angka-angka gitu kan, terus gambar-gambar awan. Nah, itu mungkin bisa menjadi ilmu baru buat pendengar. kalau perakiraan cuaca ya sesuai gambar, Iya. kan di bawahnya aja legenda. Mm-mm. Kalau yang gelombang itu Yang gelombang ya, sama aja sesuai warna. Contoh bukan yang ini bawahnya ya. Kita ambil yang Tuban aja deh. Nah, ini. Nah, kalau ini kan, kalau mataharinya muncul ya sesuai warna tuh. Kayak cerah gitu ya. Kalau yang gelombang kan
beda lagi. Nah, iya, lebih rumit ya. Karena Lalu ini bagaimana cara membacanya? kalau di Jawa Timur kan tanggung jawabnya itu sampai 14 wilayah. Itu laut itu dibagi-bagi, Pak. Dibagi-bagi. Iya, ada yang perairan di Penamungan, Iya. ada yang selatan Pulau Bawean, terus utara Pulau Bawean, dekat Masalah itu juga ada. Itu dibagi menurut klimatologinya. Nah, itu klimatologinya gelombang. Kalau bacanya ya sesuainya juga. Ini kan ada warnanya. Kalau hijau itu berapa? Lebih. Kalau biru tenang. Oke. Biasanya kalau udah warna kuning itu ada peringatan dari kita. Sedang ya. Kalau udah kuning artinya sedang ya, Mbak. Itu biasanya udah ada peringatan dari kita. Tapi terkait program yang dari yang BMKG kan rencananya dulu tuh kalau nggak salah ya mau memberikan kayak semacam layar gitu loh. Oh, Itu apakah sudah buat ini para nelayan melihat cuaca itu apakah sekarang sudah terrealisasi atau belum? kalau Kayak di itu. daerah Belum ya sepertinya. belum ada kabar ke kita sih, Pak. Oke. Kalau sebenarnya Kalau kita nggak ada wewenang untuk ngasih Iya, betul. Iya, betul. Jadi kami hanya bisa mengajukan, rekomendasi. memberikan rekomendasi untuk mengadakan alat itu gitu. Banyak yang minta, Mbak. Cuma ya Iya, betul. gimana ya, kemarin dari mana ya itu, Mas Denny itu Iya, Denny podcast itu pernah ngomong sama saya, kalau kan udah ada HP, Betul. di HP pun bisa. Iya. Tapi alasannya mereka itu ya kita nggak punya HP yang bagi yang emang udah mohon maaf sepuh-sepuh gitu ya kan memang nelayan ini juga ada yang udah kan masih jadi nelayan gitu kan dan alasannya memang nggak bisa ini buka HP karena nggak punya gitu. Makanya kita ini sebenarnya ada di sini tuh kayak ngasih informasi dari berbagai platform. Betul. Sosial media mungkin targetnya untuk anak muda. Kalau radio yang kita kerjasama Mbak, mungkin itu untuk orang tua yang masih sering mendengarkan gitu radio. Ya, terus kita juga share lewat WhatsApp. Mungkin kan orang tua tuh lebih nyaman baca WhatsApp ya daripada lihat sosial media. Nah itu juga kita bagikan. Kalau WhatsApp ini lewat story-nya BMKG biasanya tuh ya? Atau Ada grupnya, ada grup sama kumpulan nelayan, ada grup yang sama petani, tapi sejauh ini masih sama Bojonegoro sih yang sama petani itu ada. Terus grup yang gabung sama BPBD, itu kan isinya tuh banyak. BPBD, masyarakat, Pemda segala macam itu juga ada. Selalu share di situ. Jadi kayak kami mengandalkan berbagai macam platform lah di sini untuk bagikan informasinya itu biar targetnya, biar audiens yang kami targetin itu bisa kena sama info kita gitu. Yang susah kan di laut. Iya Kalau betul. orang nelayan udah di laut, Tiba-tiba kita ngasih input gimana? Iya benar. Iya, kemarin juga sempat dibahas saat kita diskusi di Pemda itu. Itu masalah dari awal terbentuknya adanya maritim di BMKG. Masalah itu udah klasik dari. Tapi sampai sekarang belum ada solusinya gitu. Kalau dulu di Padang itu kita ini pakai radionya Sahabat. Oh iya, sebenarnya Kepulauan kan ada radionya. Cuma masa perahu nelayan kan nggak ada radionya. Iya, nggak pegang juga ya. Karena di Tuban tuh perahunya masih maksudnya kecil gitu ya, iya. Kalau dulu di Padang kan ada yang besar, ada yang kecil ya ada, cuma nggak seberapa. Karena di Padang dulu kan laut langsung samudra. Kalau di sini kan laut Jawa kan masih kecil. Tapi kalau Tuban mayoritas memang seminggu paling udah pulang. Gitu. Iya, paling lama ya seminggu. Kita seminggu 5 hari kita diperhatikan. Iya 5 hari ke depan. 5, sudah ada Iya. Disiapkan sampai 5 hari gitu ya. Tapi pernah ada, maksudnya ya meleset tadi itu sih, mungkin lebih ke khawatir angin ya kalau orang. Iya angin. Gitu. Jadi kalau misalnya prediksi kami itu misalnya tenang ya Mbak. Terus tiba-tiba tuh ada tumbuh awan cumulonimbus di laut. Nah itu kan anginnya ada angin yang ke atas, angin ke bawah. Nah itu biasanya nyebabin laut dekat pertumbuhan awan itu jadi lebih tinggi gelombangnya karena pengaruh angin akibat pertumbuhan awan cumulonimbus tadi itu biasanya sih. Jadi mungkin ada sih sebenarnya kita tuh monitoring untuk ngelihat
kondisi langit kita itu pakai dua cara, ada satelit sama radar. Nah ini tuh update banget Mbak, jadi dia tuh per 10 menit. Nah mungkin saran dari kami untuk nelayan, mungkin banyak bapak-bapak ya yang nggak bisa pakai handphone, itu mengandalkan pemuda setempat atau anak-anaknya. Itu gampang banget, beneran tinggal diketik aja. Radar cuaca BMKG Itu Jawa Timur. di mana ngetiknya Mbak Alia? Di Google aja. Di Google aja. Radar Juanda Surabaya atau radar Juanda Jawa Timur. Itu pasti keluar. Atau satelit cuaca Jawa Timur. Itu pasti keluar kok. Jadi nanti kalau misalnya ada warna merah di laut, ya berarti ada pertumbuhan awan. Jadi walaupun dari darat kelihatan gelombangnya tenang, itu di tengah laut bisa aja tinggi. Nah itu untuk ngelihat cuaca dalam jangka waktu 10-20 menit. Nah itu caranya pakai satelit cuaca atau radar cuaca. Gitu. Tapi biasanya kalau nelayan pasti ada lah ya yang muda yang ikut dalam Pasti itu pasti ada. perahu itu sebenarnya ya. Kemarin kita bikin acara gitu ada kok. Hiburan apa dari nelayan? KNSI bukan? Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Sepertinya ya sih. Kok saya yang membenarkan? Sebenarnya kalau nelayan tuh kalau kalian perhatiin mereka udah mulai aware sih Mbak sama cuaca. Karena menurut mereka tuh kayak belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini tuh kayak nggak ada polanya gitu loh. Kadang cuacanya seharusnya kan kalau kemarau tuh kan kayak terang terus gitu kan, cerah. Tapi tiba-tiba hujannya gede atau pada saat hujan ternyata kemaraunya nggak ada. Nah itu kan ngaruh juga kan ke kondisi cuaca di wilayah laut gitu kan. Nah jadi mereka tuh kayak beneran ngedeketin terus BMKG, nanya informasi itu gimana kondisi laut besok atau nanti malam tuh beneran kok ada beberapa nelayan nanya ke kita. Oh berarti komunikasi antara nelayan dengan BMKG emang sudah sedekat itu ya? Sudah, kadang ada yang WhatsApp, ada yang Facebook ya. Ada ini pembangunan. Nepam. Udah biasa sih. Ya, gimana ya? Ya, Tapi senang nggak disepam Mas? kalau di Sepang terus. Ya, jadi maksudnya itu menjadi salah satu bentuk kalau masyarakat itu memang apa ya sepercaya itu gitu dan memang benar-benar membutuhkan BMKG gitu ya. Betul. Kita masih merambah kan ini yang aktif banget itu Pak. Yang di Lamongan yang di Jepara sudah lebih aktif. Oh masyarakatnya maksudnya? Iya, ini so far Tuban sih yang engagementnya tinggi tuh dari warga Tuban. Apa mungkin nggak tahu kali ya, maksudnya masyarakat Lamongan emang harus... Kayaknya. Saya pikir begitu, karena saya juga orang Lamongan. Iya. Karena kan emang BMKG ini kan nggak ada di berbagai kabupaten, itu kan nggak harus ada gitu kan. Ya sama kayak tadi juga kan, nggak selalu ada di dapur. Iya benar. Jadi bupati Tuban nanti. Tidak Mas Lindra, mohon maaf. Saya takut saingannya sama Mas Lindra Mas. Oke, jadi mungkin, tapi pernah nggak, maksudnya melakukan sosialisasi ke Lamongan juga Bojonegoro? Pernah. Tapi di kotanya apa di kotanya? Di kotanya waktu itu untuk BPBD Mas, BPBD. Oh. Sama ada juga petani, kumpulan petani deket Exxon Mobil itu. Nah, kita di Bojonegoro. Iya, pernah. Kalau Lamongan ini. Kalau Lamongan radio ya Mas ya. Udah kerjasama juga sama Suara Lamongan. Suara Lamongan. Berarti siaran aja ya. Tapi kalau ini kayak pengumpulan langsung gitu, ketemu sama masyarakat. Pernah nelayan sama Brondong. Itu kerjasama sama UPT apa Mas? Perikanan Brondong. Brondong ya? Brondong. Tapi mereka tuh satu ini. Oh iya. Oh. Cuman ada dua acara gitu. Kantornya dulu. Oh. Acaranya di Brondong. Oh gitu. Karena di Brondong juga ada sendiri sebenarnya. Oh gitu. Pernah juga sama. Pernah kalian? Iya. Sama sih. Kalau saya dulu di wisata. Baik. Terus ini ada nggak sih yang disampaikan dari BMKG buat masyarakat? Mungkin ini juga musimnya agak nggak karuan ya. Maksudnya hujan tapi hujannya gimana nih gitu. Himbauan dari BMKG mungkin Mbak Lia atau Mas Ari, silakan. Himbauannya tetap pantau info BMKG. Kalau merasa info BMKG yang secara Indonesia masih kurang, maksudnya kan sampahnya luas, bisa menghubungi perwakilan. Kalau dari Mbak Alia sendiri? Iya betul, sama sih kayak Mas Arbi. Jadi pantau aja info dari BMKG. Terus satu hal yang harus diketahui kalau faktor pembentuk cuaca kita tuh bukan cuman monsun Asia sama Australia doang. Yang kalau kita pas SD kan belajar kita Mbak ya, kalau monsun Asia itu
musim hujan, kalau monsun Australia itu musim kemarau. Jadi itu banyak faktor cuaca itu kayak MGO, La Nina, El Nino, terus ada juga IOD gitu. Jadi kalau misalnya gangguan cuaca ini terjadi, ya berarti cuaca kita nggak sesuai sama musim. Gitu. Tapi berlangsungnya juga nggak lama ya Mas ya. Ya. Ada harian gitu. Yang agak lama itu El Nino, itu sampai berbulan-bulan. Wah iya. Dan ini juga sih warning juga sih, El Nino-nya ini diperkirakan bakal netral itu sekitar bulan April. Berarti dari bulan Januari, Februari sampai April nanti hujan kita itu nggak banyak gitu loh. Nah, bagaimana ini dengan berarti petaninya harus nyiapin skema lain, Mbak. Iya. Kira-kira tumbuhan apa yang nggak butuh banyak air ataupun kalau butuh banyak air ya berarti nih ngajuin pasokan air sama Pemda kayak gitu sih. Yang paling penting itu sebenarnya padi ya kalau di Tuban kan Karena pakai ngandelin iya, ini kan harus banyak juga ya. Padi terus di sawahnya nggak ada sumur. Sumur, iya. Akhirnya Ya di sini ini kan ada yang nggak pakai sumur. Mengandalkan kalau hujan aja. Ya nggak nanam, Mbak. Ya ini sih menjadi problem bersama ya. Ada nggak sih caranya biar hujan gitu Mas, Mbak? Ada teknik Ada? modifikasi cuaca, tapi itu cost-nya mahal banget, Mbak. Oh ini, Terus hujannya nggak Dan ya cuma 1 hari. oh Ya buat apa gitu kan, cost mahal itu untuk 1 hari doang. ada ya caranya? 1 sampai 3 hari maybe. Kemarin kayak pernah Jawa Timur ya Mas ya? kebakaran di Semeru itu. Iya. Semeru apa mana ya? Iya, benar. Iya. Itu kan Di Bromo juga. itu bikin hujan. Oh baik, saya kira itu hujan Iya. hujan sendirian. Atau kalau Mbak tahu SEA Games 2018, itu kan hujan gede. Nah gimana caranya hujannya itu nggak nyampe Jakarta, turunnya itu di laut aja. Itu juga pakai teknik modifikasi cuaca. Saya kira itu memang adanya peramal. Terus G20 yang di Bali, itu juga pakai TMC supaya pemimpin yang lagi makan malam, itu nggak kehujanan. nggak kehujanan. Ini juga baru tahu sih. Ya memang ternyata nggak tahu lah ya. Kan saya kira tuh memang harus ada orang yang bisa menggeser Mbak. Menggeser. Sama sih, Bang. Ini bukan BMKG Oh, doang. aja. Ada Pesawatnya pakai punya AU, pakai peneliti dari BRIN juga, BMKG, banyak sih Kalau beberapa. AU itu bantunya apa? Pesawatnya, kita dengar nggak ada pesawat. BMKG belum ada pesawat. Iya. Oke. Sama kayak tadi Mas yang alat pengamatan di laut itu juga kerjasama. Berarti nggak pure PU-nya BMKG aja ya. Biayanya dari mana, Bang? Oke. Iya, itu Mas. Saya juga bingung uangnya dari mana. Demikian sobat obrolan saya bersama BMKG yang sangat bermanfaat ya. Mulai dari membahas bagaimana kerjanya BMKG, kemudian bagaimana membaca perkiraan cuaca dan juga program-program lain yang memang selama ini dilakukan oleh BMKG. Bahkan ada info-info yang benar-benar di luar pemikiran saya juga sebenarnya terkait penempatan bagaimana sih ketika BMKG itu melakukan pengamatan di laut ya ternyata ada alat yang ditaruh di kayak pelampung. Nah itu kan mungkin Anda juga nggak tahu nih ya. Terus bagaimana cara menghentikan atau membuat hujan ternyata ada loh dari BMKG, ada ilmunya loh. Kemudian yang Anda mungkin penasaran juga dan ingin bergabung menjadi salah satu keluarga besar BMKG sudah terjawabkan juga nih seperti itu. Jadi silakan aja nanti ditempuh salah satu caranya karena ada 2 cara. Dan mungkin itu sobat, terima kasih sudah menyimak obrolan kali ini dan sampai jumpa di podcast Kisah Tanpa Batas selanjutnya. Terima kasih.